Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya di kolom komentar, kira-kira lebih unggul dan mending yang mana? Antara Vivo Y27s yang dijual dengan harga 2,4 juta dan Oppo A58 yang juga dijual dengan harga 2,4 juta. Karena dari segi harga sama persis. Tapi kamu tidak usah khawatir, di video kali ini kita akan compare lengkap keduanya. Apakah lebih unggul Vivo Y27s atau Oppo A58? Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tahu dan tidak salah pilih. Untuk poin yang pertama, kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu. Dimana baik Vivo maupun Oppo sudah sama-sama memiliki tampilan yang mewah dengan ciri khasnya masing-masing. Lalu untuk letak sensor sidik jari sama-sama ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Pokoknya secara look dan tampilan tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Di sini yang bikin beda, untuk urusan audio, Oppo sudah menggunakan dual speaker stereo yang terletak di bagian bawah dan atas, sedangkan Vivo hanya menggunakan single speaker atau mono. Jadi satu poin untuk Oppo, karena sudah menggunakan dual speaker stereo yang otomatis kualitas audionya lebih bagus. Lanjut untuk bagian layar, dari segi konsep Vivo masih menggunakan konsep layar water drop screen, sedangkan Oppo sudah menggunakan konsep punch-hole display. Artinya, secara look dan tampilan di sini Oppo juaranya dan mendapatkan 1 poin karena konsep layar yang digunakan lebih kekinian dan terbaru. Lalu untuk ukuran layarnya, Vivo Y27s memiliki layar sebesar 6,64 inch dengan resolusi Full HD+. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD, refresh rate bisa sampai 90 Hz. Sementara Oppo A58 memiliki layar sebesar 6,72 inch dengan resolusi juga Full HD+. Panel IPS LCD refresh rate hanya mentok di 60 Hz. Jadi dari angka di atas kertas, Vivo juga mendapatkan 1 poin karena refresh rate-nya lebih tinggi, bisa sampai 90 Hz. Sedangkan kalau untuk saturasi warnanya di sini masih 11-12 dan yang pasti sudah sama-sama bagus, terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna. Karena baik Vivo maupun Oppo sama-sama memiliki color gamut yang tinggi sehingga warnanya lebih pop up. Jadi secara kualitas baik Vivo maupun Oppo masing-masing mendapatkan 1 poin karena layar di keduanya sama-sama bagus serta nyaman saat digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, Vivo Y27s memiliki kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Sedangkan Oppo A58 memiliki kapasitas memori 6/128 GB yang juga masih bisa ditambah dengan microSD. Jadi sangat jelas ya guys ya, untuk urusan memori di sini Vivo juaranya dan mendapatkan 1 poin karena memiliki kapasitas RAM yang lebih besar ditambah sudah menggunakan UFS memori. Lalu untuk dapur pacunya, Vivo ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz, pabrikasi hanya 6 nanometer. Dimana untuk skor AnTuTu yang dihasilkan tembus sampai angka 333 ribuan. Sedangkan Oppo A58 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz, pabrikasi 12 nanometer. Dan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ada di angka 250 ribuan. Artinya dari angka di atas kertas, Vivo ditenagai dengan chipset yang lebih ngebut dibanding Oppo, mulai dari speed clocknya, angka fabrikasi hingga skor AnTuTu yang dihasilkan. Lanjut untuk urusan sensor, kedua ini sudah sama-sama dibekali dengan sensor yang lengkap. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC, baik di Vivo maupun Oppo juga sudah sama-sama ada. Di sini yang bikin beda, untuk sensor giroskopnya Vivo sudah menggunakan hardware gyro, sementara Oppo masih menggunakan virtual gyro. Jadi 1 poin untuk Vivo. Sedangkan untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends. Dan grafik yang terbuka di Vivo bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Sedangkan di Oppo bisa sampai high dengan frame rate juga hingga high. Di sini untuk gameplaynya, kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Performanya lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Tapi kalau ditanya lebih ngebut yang mana, Vivo Y27s jelas jawabannya. Karena ditenagai dengan chipset yang lebih gahar, sehingga performanya terasa lebih satset. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, di Vivo Y27s grafik yang terbuka hanya ada di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Sedangkan di Oppo A58 lebih tinggi, ada di smooth ultra dan bisa mentok sampai SD high. Dari apa yang saya rasakan untuk gameplaynya, kedua ini juga mampu menjalankan game dengan baik di kelas harganya. Tapi tidak bisa dipungkiri, performa dari Vivo terasa lebih enteng karena seri chipset yang digunakan lebih ngebut, terbukti dari skor AnTuTu yang juga lebih tinggi saat pengujian. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk sensor giroskopnya di Vivo juga terasa lebih responsif sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih saat gameplay.
Pokoknya untuk urusan performa atau kemampuan chipset di sini Vivo juaranya dan mendapatkan 1 poin. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Tapi kalau untuk kecepatan chargingnya di sini tidak sama, di mana Vivo Y27s sudah dibekali dengan flash charging 44 watt, yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 11 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara Oppo A58 dibekali dengan SuperVOOC 33 watt dan butuh waktu sekitar 1 jam 17 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi jelas ya guys ya, untuk kecepatan charging di sini Vivo sedikit lebih ngebut dan mendapatkan 1 poin, walaupun memang hanya beda tipis, bahkan selisihnya tidak sampai 10 menit. Lanjut ke bagian operating system, Vivo Y27s berjalan di Android 13 basis Vantos OS 13, sedangkan Oppo A58 berjalan di Android 13 basis ColorOS 13. Di sini untuk urusan sistem, baliknya tergantung selera masing-masing saja, karena dari segi tampilan UI di keduanya sudah sama-sama cakep dan gampang untuk dipahami. Dan yang saya suka, pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper di keduanya ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Bahkan untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, flash layar jadi 2, screenshot 3 jari rekam layar, mode game turbo dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya untuk urusan sistem, baik Vivo atau Oppo masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena UI di keduanya sudah sama-sama kekinian, punya banyak fitur dan gampang untuk dipahami. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Vivo dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Sedangkan Oppo A58 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Jadi dari angka di atas kertas, untuk urusan kamera di sini sama persis, mulai dari jumlah lensa hingga besaran megapiksel yang digunakan. Tapi kalau untuk fitur, di sini Vivo lebih unggul karena fitur yang ditawarkan lebih lengkap. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih ada 8 fitur, sedangkan di Oppo hanya ada 4 fitur. Dan yang paling penting, untuk perekaman videonya Vivo sudah dilengkapi dengan AIS, sedangkan di Oppo tidak ada. Lalu untuk jepretan fotonya, dari hasil berikut, kedua HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus dengan ciri khasnya masing-masing. Vivo unggul dari karakter warnanya yang lebih tajam, sedangkan Oppo unggul dari komposisi warnanya yang lebih terang. Pokoknya untuk urusan kamera belakang, keduanya cukup imbang, tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lalu untuk foto selfie-nya, kedua HP ini sama-sama dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Dan dari hasil berikut, secara kualitas foto yang dihasilkan juga tidak beda jauh, alias masih 11-12. Ada satu momen foto dari Vivo lebih cakep dan begitupun sebaliknya. Terkadang foto dari Oppo yang lebih oke. Pokoknya untuk urusan perfotoan di sini tidak ada yang lebih dominan. Jadi masing-masing mendapatkan 1 poin. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y27s di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Oppo A58 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Dari hasil berikut, keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Di mana Vivo Y27s unggul dari videonya yang lebih stabil atau minim guncangan, sedangkan Oppo unggul dari kontras warnanya yang lebih fresh dan terang. Jadi untuk video kamera belakang di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Tapi kalau untuk video kamera depan di sini Vivo lebih unggul karena video yang dihasilkan terlihat lebih bagus. Mulai dari tingkat ketajaman hingga komposisi warnanya yang lebih fresh. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Jadi jelas ya guys ya, untuk video kamera depan di sini Vivo juaranya dan mendapatkan 1 poin. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau ditanya lebih bagus yang mana, pada intinya kedua HP ini sudah bagus semua. Tapi kalau kamu tanya lebih unggul yang mana, maka Vivo Y27s jawabannya. Karena secara keseluruhan mampu menghasilkan poin yang lebih banyak dan apa yang ditawarkan lebih paket lengkap. Seperti dari segi layar sudah 90 Hz. Dari segi spesifikasi, kapasitas RAM-nya lebih besar, chipset lebih gahar, sensor lebih lengkap, performa lebih lancar, dan sudah flash charging 44 watt. Sedangkan dari segi kamera, hasil jepretan foto selfie dan videonya lebih bagus.
Jadi untuk kesimpulannya, kalau ditanya mending pilih mana, di sini sudah pasti Vivo Y27s jawabannya. Karena dengan harga sama, apa yang kita dapat lebih paket lengkap dan menang banyak. Namun yang jelas, mau pilih Vivo atau Oppo, pilihan tetap ada di tangan kamu. Di sini saya hanya sharing apa yang saya temukan selama pengujian. Jadi kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.